Iya, sungguh disayangkan ya Anggi dan juga pemirsa karena di tengah euforia tren positif timnas sepak bola Indonesia, insiden memalukan justru terjadi di ajang Pekan Olahraga Nasional. Ya, PON ini kan seharusnya menjadi salah satu ajang untuk talenta para pemain ini muncul begitu ya, serta kesiapan perangkat pertandingan juga bisa terlihat di sini. Nah, untuk membahas mengenai pekerjaan rumah dalam tanda kutip pemirsa yang masih banyak untuk sepak bola nasional, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat siang. Jadi kalau kita melihat videonya sekarang yang beredar adalah versi wasitnya ya. Jadi kemarin itu ada versi si pemainnya yang memukul, kemudian hari ini juga ramai versi wasitnya, Gema itu banyak di-compile begitu. Anda sendiri melihat kejadian kemarin itu seperti apa, Bung Joy? Ya, ya sepagi ini saya mempelajari itu, melihat karena beberapa teman juga mengirim ada rekaman video, ada kompilasi tentang tindakan wasit. Tapi apapun memukul wasit memang tidak bisa dibenarkan lah, itu harus mendapatkan sanksi berat. Tetapi juga PSSI tadi Erick Thohir bilang akan juga mengusut wasitnya, yaitu betul. Karena wasit itu kan juga bagian dari perangkat pertandingan yang tidak luput dari bukan saja kesalahan, tapi juga sejarah mereka kan permafiaan wasit ini juga ada kan. Saya sendiri kan ngurus kompetisi usia muda, saya hampir tiap minggu berhadapan dengan sejenis mafia wasit kan di tempat saya bekerja, di tempat saya berkiprah di usia muda. Ya mungkin skalanya kecil-kecilan, tapi ya itu adalah mafia wasit kan. Soal penugasan, soal beban biaya yang harus saya lebih bayar untuk memberi kepada yang menugaskan dan lain-lain gitu loh. Jadi mafia kecil wasit di tingkat Pengcap ada, di tingkat provinsi ada, apalagi di tingkat nasional gitu loh. Jadi itu bukan hal yang baru ya. Dari dulu kan kita menghadapi mafia wasit itu juga udah lama. Ada mafia jual beli pertandingan, hasil pertandingan, ada mafia wasit. Nah ini PR besarnya PSSI kan di situ gitu loh. Bukan hanya ngurusin tim nasional, karena saya kan mendengar dari mulut Vivin, ex-ko PSSI, bahwa PSSI hanya ngurus tim nasional. Saya kira itu pernyataan yang menurut saya sangat misleading ya, sangat tidak tepat, dan menurut saya itu bukan pernyataan seorang exco. Saya tidak tahu apakah Erick Thohir tahu tentang pernyataan itu. Tetapi urusan PSSI bukan hanya timnas, tapi juga memperbaiki mutu wasit, memperbaiki mutu kompetisi, memperbaiki manner pemain, memperbaiki mutu liga. Itu sebetulnya. Jadi kalau ada sekarang peristiwa seperti ini, ya menurut saya itu buntut dari ketidakmampuan PSSI mengelola persepak bolaan nasional. Karena sebetulnya sebagai anggota FIFA itu tugas utamanya PSSI. Jadi bukan hal yang lain, itu membangun sepak bola di negeri di mana mereka berada di dalam naungan FIFA. Saya kira kompilasinya demikian. Oke, baik Bung Joy. Mungkin bisa dikatakan ini merupakan efek sebab dan akibat begitu ya, walaupun tidak dibenarkan juga untuk pemukulan dan juga kekerasan fisik. Nah, tapi seperti apa Bung Joy untuk investigasi yang tepat dan juga objektif bagi wasit dan juga bagi para pemainnya? Ya kalau para pemain udah jelas ya, rekaman video dan lain-lain itu sudah bisa menjadi bukti ya. Dan komisi disiplin menurut saya sudah pasti punya pegangan lah. Soal wasit ada komisi wasit. Saya kira itu wasit harus dipanggil, diinterogasi, karena bagaimanapun tindakan-tindakannya juga sangat kontroversial dan terlihat jelas. Orang awam sepak bola pun tahu bahwa keputusan-keputusan itu sangat kontroversial gitu loh. Jadi memang kalau Erick Thohir berniat untuk menyelidiki sampai tuntas kasus ini, saya apresiasi betul, karena memang itu yang harus dia lakukan untuk mengeliminir sedikit demi sedikit masalah-masalah penyakit-penyakit yang ada di tubuh persepak bolaan nasional, karena itu juga kanker yang ada di dalam tubuh PSSI. Oke, Bung Joy, berapa lama sih biasanya dibutuhkan waktu untuk bisa melihat suatu kasus seperti ini sampai nanti hasilnya bisa transparan ke publik? Ya kalau mereka bekerja dengan sungguh-sungguh seminggu saya rasa cukup, karena Seminggu ya? Ini wasit menurut saya harus di grounded dulu, lalu di sidang komisi wasit. Ini yang mungkin akan memakan waktu karena beberapa saksi juga harus dipanggil, dia harus diselidiki juga, mungkin ada keterlibatan pengaturan hasil dan macam-macam. Dan saya kira teman-teman di komisi wasit sudah sangat berpengalaman lah
soal itu. Karena kan tahun berapa ketika Pak Aswar Anas menjadi ketua umum PSSI, komisi wasit juga berhasil dibongkar kan. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, dan itu dibongkarnya nggak lama, hanya mungkin dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan ada 13 atau 14 wasit yang digrounded karena bahkan ada yang disanksi seumur hidup karena kasus mafia wasit. Jadi bukan hal yang tidak mungkin komisi wasit itu menyelidiki dengan cepat dan bisa langsung mempublikasinya kepada masyarakat. Oke, Bung Joy, PON ini kan menjadi kesempatan bagi teman-teman di daerah yang bermain bola untuk disaring menjadi penjeratan talenta-talenta baru ya untuk pemain bola ke timnas begitu. Nah, kira-kira dengan adanya insiden ini, Bung Joy, akan berpengaruh nggak ke depannya untuk penyaringan-penyaringan pemain-pemain muda? Ya, penyaringan pemain muda dari PON atau dari semua ajang itu kan memang hal yang sangat wajar dilakukan oleh semua federasi ya. Jadi memang ada level di kabupaten, ada level di kota, ada level provinsi. Jadi menurut saya insiden seperti ini memang menjadi warning ya, karena kan insiden seperti ini sudah banyak juga di Liga Indonesia, di Liga 1, Liga 2, Liga 3 banyak kan pemukulan wasit yang juga mengatur hasil pertandingan. Jadi saya rasa kalau dikatakan berpengaruh iyalah, karena barangkali juga banyak pemain juga kan merasa, waduh, ini banyak juga pemain yang tampil bersih kan, tidak punya niat apapun mengatur hasil pertandingan. Karena kan saya juga berkecimpung di kompetisi usia muda, mereka betul-betul ingin menjadi pemain tim nasional dengan semangat yang menggebu-gebu, bahkan kami ajarkan cara bagaimana sportivitas dan macam-macam. Jadi pasti berpengaruh lah, tapi mudah-mudahan sih tidak sampai menjadi pengaruh yang sangat buruk. Oke. Bung Joy, kita pengennya ini kasusnya menjadi yang terakhir begitu ya. Bahwa kita melihat ini ajang sebesar PON saja masih terjadi hal-hal seperti ini. Bagaimana yang talenta-talenta tadi Bung Joy katakan ini sebenarnya semangat banget, pengen tampil muncul gitu ya. Cuma ada insiden seperti ini secara tidak fair jadi mereka. Wasit pun begitu. Wasit yang mungkin benar-benar bersih pun akhirnya ternodai dengan adanya tadi seperti Bung Joy bilang ada kasus di mana ada mafia wasit dan segala macam. Bung Joy, bagaimana ini bisa kita selesaikan Bung Joy bahwa ajang seperti ini bisa menjadi ajang yang fair bagi pemain dan juga wasit? Ya, saya kira tindakan tegas lah dari PSSI, karena memang mereka kan adalah institusi yang paling berwenang untuk mengatur persepak bolaan nasional sesuai dengan standar dan statuta FIFA. Gitu. Kalau mereka bertindak cepat dan adil, saya kira juga masyarakat akan menerima dan mengapresiasi. Karena itu sebetulnya memang bagian dari tugas PSSI, karena di sana kan ada komisi-komisi, ada komite-komite yang mengatur bagaimana wasit itu bisa bertumbuh kembang secara baik kan. Kan sekarang PR besar lain bagi PSSI adalah bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia ini bisa berpartisipasi di perwasitan internasional, bisa mengirimkan lebih banyak lagi wasit berstatus FIFA ya, yang berbadge FIFA supaya bisa memimpin pertandingan internasional, dan itu adalah tugas besar dari PSSI. Memang tidak bisa saya tahu lah itu tugas yang sangat berat, tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek, tapi harus ada niatan yang sungguh-sungguh tulus dari PSSI untuk meningkatkan semuanya, level wasit, level pemain, level kompetisi, semua harus ditingkatkan oleh PSSI. Kalau itu ada niatannya, ada roadmap-nya, ada blueprint-nya, saya kira semua masyarakat akan mendukung. Oke, nah Bung Coy, ini mungkin bagaimana ya cara menindak ataupun melatih para pelatih bola untuk klub-klub ini ya, untuk juga melihat bagaimana pemain-pemain ini bisa menjaga mental dan juga emosi jika terjadi seperti ini lagi ke depannya? Ini Mbak, semua cakupan perkembangan sepak bola di seluruh dunia hanya bisa di building, dibangun lewat kompetisi. Jadi wasit belajar dari kompetisi, pelatih belajar dari kompetisi, pemain belajar dari kompetisi, tapi harus dimulai dari jenjang ketika mereka masih bisa dibentuk, yaitu jenjang anak-anak. Ya, berapa jenjang anak-anak itu? Roadmap FIFA sudah jelas, 10, 12, 14, 16. Nah, kalau PSSI tidak mau berkecimpung di jenjang itu, bagaimana mau punya wasit level dunia? Kalau PSSI tidak mau berdarah-darah di level 12, 10, 14, 16, bagaimana kita bisa punya pemain di level dunia? Karena selama ini kan mereka nggak mau sentuh. Yang bikin kompetisi usia muda semuanya swasta. PSSI bikin apa? Karena hanya belajar seperti seorang hidup, mereka belajar dari kehidupan, seorang pemain bola belajar dari kompetisi. Kalau tidak ada kompetisinya dan PSSI tidak mengendorse kompetisi, bagaimana mereka bisa mengharapkan pemain tampil di level dunia, wasit level dunia?
pelatih level dunia. Karena mereka tidak pernah mengendorse kompetisi di bawah. Mereka hanya taunya bagaimana supaya tim nasional ini hore-horenya banyak gitu loh. Dan ini kan yang terjadi sekarang. Mereka hanya mau kerja untuk tim nasional karena tim nasional kan pasti Anda liput, ya kan? Anda akan liput nggak pembinaan usia dini? Nggak juga gitu loh. Kan ini yang jadi persoalan besar di bangsa ini gitu loh. Semua ingin tampil, semua ingin di level yang kelihatan. Nah inilah yang menurut saya kita harus belajar bersama. Tapi tugas pokok semuanya adalah di PSSI karena dia sebagai anggota FIFA itu punya kewajiban penuh menurut statuta FIFA membangun kompetisi di level domestik. Inilah yang kemudian menurut saya yang harus kita suarakan terus untuk membuat bangsa Indonesia ini bisa tampil di level dunia betul-betul dari kerja PSSI yang mumpuni di sejak level usia muda. Kira-kira begitu. Oke. Amin, amin. Kita harapkan ini benar-benar terjadi ya, ada perbaikan di sepak bola kita ya, Bung Joy. Bung Joy, terima kasih atas perspektif Anda di Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.